Sudah, Pak. Baiklah, di sini fungsi if ya. Mungkin kalian ada yang sudah mendengar atau yang barusan mendengar ya. Nah, fungsi if itu apa sih? Ya, di sini. Dan coba saya bahas ya. Saya akan berikan teorinya dulu, ntar baru kita praktek ya. Fungsi if kita gunakan jika ada pernyataan ya. Jika ada pernyataan ekspresi logika yang mempunyai perintah, diantaranya salah satunya benar ya. Fungsi if kita gunakan jika ada pernyataan ekspresi logika yang mempunyai perintah diantaranya salah satunya benar. Nah, ini bentuk if ya. Bentuk if itu sama dengan if dalam kurung atau buka kurung ekspresi logika, koma, terus perintah 1, koma, perintah 2 ya. Jadi kalau misalkan ekspresinya benar, maka akan melakukan perintah pertama. Tapi kalau ekspresinya salah, logikanya salah, akan melakukan perintah kedua. Ya. Kenapa di sini ada koma, ada titik koma? Nanti kita akan bahas ya. Itu hanya settingan saja. Jadi kalau kalian menulis rumus, ada koma, ada titik koma ya. Kalau misalkan kita di situ munculnya titik koma, berarti itu language-nya ataupun bahasanya, format bahasanya menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau England ya atau Inggris atau Amerika itu biasanya muncul di sini koma gitu kan. Nanti kita akan coba samakan ya cari nyetingnya. Nah, dari bentuk ekspresi ini ya, artinya ya, bila ekspresi benar sesuai dengan logika, maka akan melakukan perintah pertama. Perintahnya apa? Bebas ya. Misalkan perintahnya kita menggunakan pengurangan, penambahan dan sebagainya. Dan jika salah ya atau tidak sama dengan ekspresi logika, maka akan melakukan ekspresi atau perintah kedua ya. Nah, sebagai contoh, ntar akan kita masukkan ya 200 di sel A1 dan 100 di sel B1 ya. Lalu di sel C1 ini sebagai hasil ya, kita masukkan fungsi if seperti ini. Misalkan sama dengan if A1 atau sel A1 lebih besar B1, maka akan melakukan perintah ke-1 ya. Kalau misalkan ekspresinya tidak sesuai dengan pikiran kita, dengan logika kita, maka akan melakukan perintah yang kedua yang ini ya. Oke. Biar teori dengan yang kalian gambarkan nyambung, akan saya langsung praktek ya. Ini boleh ntar kalian catat atau kalian screenshot atau foto ya untuk teorinya seperti ini. Nah, ini bahasan malam ini ya akan membahas fungsi if tunggal, if ganda dan if kombinasi formula. Ya, sekarang silakan dibuka Excelnya, kita akan coba langsung praktek ya. Misalkan saya akan coba di sini settingannya ini udah menggunakan Indonesia, England, Inggris ataupun Amerika. Coba untuk membuktikannya silakan kalian buka Excelnya ya. Misalkan di sini tulis sama dengan ya, sama dengan if buka kurung. Lihat di sini ya. Di sini ada titik koma ya. Nah, berarti saya ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau kalian misalkan di situ pakainya koma, berarti itu settingannya masih menggunakan bahasa luar ya. Bisa Inggris ataupun juga bisa Amerika. Nah, untuk ngaturnya biar kalian sama ya di sini untuk tanda pemisahnya titik koma, maka kalian di sini pilih di bawah sini klik kanan ya, kontrol panel. Nah, di sini kontrol panel. Kemudian di sini ada namanya change input method ya, klik itu. Tunggu. Klik kanan kontrol panel, saya ulangi ya. Nah, di sini ada yang namanya language ya, language and region, klik aja ya, klik.
Sebentar. Nah, di sini ada yang namanya region ya, region diklik. Kemudian pilih di sini ntar Indonesia ya, Indonesia. Nah, ini ada di sini banyak pilihannya ya untuk home locationnya. Klik di sini, pilih Indonesia. Kemudian apply OK ya, play OK. Terus kita tes lagi, misalkan sama dengan ya, if buka kurung. Nah, di sini kalau yang sudah betul, maka di sini munculnya logical test titik koma ya. Jadi di sininya bukan koma tapi titik koma ya. Oke, sekarang kita akan coba di sini masukin angka 200 ya, angka 200. Di sini masukin angka 100 ya. Dari perintah di sini ya. Di sel A1 di sini 200, di sel B1 100. Oke, kita masukin di sini ya. Maksud sel itu apa sih? Nah, di sini ada kolom ya. Ada 1. Jadi di sini kolom A, kolom B, kolom C ya. Di sini ada baris 1, baris 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau saya klik di 200, maka di sini muncul selnya A1 gitu ya. Di nemboknya A1. Kalau misalkan saya klik di angka 100, maka di sini A2 itu kan. Jadi ini namanya sel ya. Sel A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Kalau misalkan saya klik di sini ya, berarti ini B1, B2 dan seterusnya. Jadi ngikutin saja ya. Oke, sekarang kita akan coba masukin fungsi if di sini ya. Oke, saya masukin fungsi if di sini sama dengan ya, if buka kurung ya. Kita lihat di sini. Oke. If buka kurung. Kemudian yang menjadi logical testnya yang mana nih? Logical testnya berarti yang misalkan saya ambil yang 200 di sini ya. 200 atau di sini berarti A1 ya. A1. Kemudian saya berikan operatornya misalkan lebih besar ya. Lebih besar misalkan daripada A2 ya. Klik berarti 100, maka muncul A2 ya. Oke, setelah itu kita berikan misalkan perintah ya. Perintahnya misalkan saya kasih titik koma dulu. Perintahnya misalkan di sini A1 ya. A1 dikurangi B1. Artinya 200 dikurangi 100 ya. Kemudian saya kasih perintah lagi di sini titik koma lagi. Perintahnya misalkan ini perintah bagi yang ekspresinya salah ya. Misalkan A1 ditambah B1 ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini A1 itu 200 ya. A2 itu 100. Maka ekspresinya ataupun perintahnya di sini A1 ya lebih besar daripada A2, maka ini benar logikanya ya. Maka ini benar. Maka antara akan melakukan perintah 1. Perintah 1 itu yang ini ya, setelah titik koma nih. Maka 200 dikurangi 100, maka hasilnya ntar di sini muncul angka 100. Oke, saya enter ya. Oke, dari hasil ini ada yang salah nggak? Ada, Pak. Nah, salahnya apa? Pak, B1 kan kosong itu, Pak. Oke, kita lihat ya. Harusnya A2. Oke, berarti ada yang sudah nyambung ya. Oke, berarti di sini kenapa munculnya nggak 100 malah 200? Karena di sini bukan B1 ya, karena kita nggak ada angka di B1. Berarti di sini adalah
Sorry. A2. A2. Di sini A2 betul ya. Di sini A Yo A. A2. Dan sini juga sama A2 juga ya. Maka di sini ntar munculnya berapa? 100 ya, enter. Nah, ini. Ya. Jadi ini 100. adalah ekspresi yang benar ya. Kita lihat lagi rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau misalkan saya operatornya dibalik menjadi seperti ini, berarti ini hasilnya adalah berapa? Munculnya antara angka berapa? 300. Betul, 300. Kenapa 300, 300? Karena akan melakukan ekspresi yang ini ya, ataupun perintah yang ini, sorry. A1 ditambah A2. Karena logikanya salah ya, A2. ekspresinya salah, maka akan melakukan perintah yang kedua. Jadi A1 ditambah A2. A1 itu mana? 200. A2 itu mana? 100. Maka akan dijumlahkan menjadi 300 ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu fungsi if ya akan melakukan salah satu perintah sesuai dengan logikanya. Kalau logikanya salah, maka akan melakukan perintah yang kedua yang ini ya. Oke, coba kita sekarang akan bahas if tunggal ya. If tunggal itu bagaimana sih ya? If tunggal itu hanya satu if saja ya. Hanya satu if saja. Kalau if ganda, if-nya lebih daripada satu ya. Kalau if kombinasi, if-nya ntar digabungkan dengan fungsi yang lain gitu kan ya, dengan rumus yang lain. Oke, saya contoh di sini akan membuat misalkan di sini judulnya daftar ya. Daftar nilai nama mata kuliah. Misalkan di sini nomor 1 nama mahasiswa ya. Misalkan nomor 1 di sini saya buat misalkan contoh di sini 1 sampai 5 ya. Misalkan di sini namanya saya akan lihat di sini namanya ini. Misalkan mata kuliahnya di sini ada Word ya, Excel, Akses, Inggris. Misalkan saya perkecil dulu ya, sini total nilai ya, keterangan ya. Misalkan di sini saya blok sini ya, sorry, pakai merge center ya. Saya pakai tabel dulu sini ya, biar tabelnya jelas kelihatan. Sorry. Nah, misalkan seperti ini ya. Saya tengahin dulu. Nah, ini saya kebawahin ya biar agak cakep dikit seperti ini. Ini saya blok biar lurus, biar rapi. Ini saya blok lagi biar satu ya. Nah, misalkan Hollywoodnya misalkan 75 ya, Excel ya. Oke, Excelnya misalkan 67 ya. Ini 70, Inggris misalkan 80. Nah, saya Eji misalkan di sini asal aja ya. Ini contoh aja ya. Mudah-mudahan nilainya terbagus-bagus ya. Misalkan di sini ada 80, ya 65, 76, misalkan 77. Dan Fahmi di sini 76, 77, 66, 90 ya. Kemudian Anggi di sini 50 ya, 45, 67, 77. Nah,
If tunggalnya ntar ada di sini ya, if tunggalnya di sini ya, di kolom keterangan. Jadi di sini ntar ada lulus dan tidak lulus ya. Nah, sekarang saya akan coba ini menggunakan fungsi formula dulu ya. Misalkan di sini saya akan jumlahkan dulu ya, sama dengan, kalau ini gampang lah ya, sum buka kurung blok dari sini ya sampai Inggris, enter, kemudian copy ke bawah. Nah, ini total nilai daripada masing-masing mahasiswa ya. Oke, sekarang saya akan berikan di sini if tunggalnya ya. If tunggalnya saya tandain di sini di yang warna kuning ya, di kolom warna kuning. Nah, misalkan di sininya ya sama dengan ya, sama dengan if buka kurung. Nah, di sini yang menjadi keywordnya ataupun kata kuncinya adalah di kolom H ya, H6 ya, H6 misalkan H6. Oh sorry ya, sebelum saya masukin fungsi if, di sini akan saya masukkan rata-rata nilai ya. Sorry, di sini rata-rata nilai ya, rata-rata nilai ya. Di sini rata-rata nilai ya. Berarti di sini untuk rata-rata nilai berarti menggunakannya di sini adalah average ya, average ya, sama dengan average ya, buka kurung blok dari sini ya, enter. Nah, seperti itu. Saya copy di sini ya. Nah, di sini saya baru menggunakan if tunggal ya, sama dengan if tunggal, if buka kurung ya, kemudian klik yang di kolom H atau di nilai rata-rata ya, karena ini yang menjadi keywordnya di sini ya, di H. Klik H6 ya. Kemudian di sini H6 lebih kecil ya, sama dengan, oke, sebelum saya kasih if tunggal di sini ada ketentuan dulu ya. Sorry. Ketentuan dulu, jika ya nilai ya, atau jika kolom rata nilai (80) ya, maka lulus ya. Kemudian jika kolom rata-rata nilai di bawah ya 80, maka mengulang gitu ya. Nah, ini ketentuannya ya, ketentuannya ya. Jadi di sini ketentuannya adalah jika nilai rata-rata 80 maka lulus. Jadi 80, 81, 82 dan sampai 100 maka lulus ya. Nah, jika kolom rata-rata nilai di bawah 80 maka mengulang. Oke, berarti di sini sama dengan ya, if buka kurung klik H6 lebih kecil sama dengan atau lebih besar ya, sama dengan 80 ya, sama dengan 80, koma, kemudian titik koma, kutip 2 ya, di sini lulus. Kemudian kutip 2 lagi, titik koma. Selain itu ya, selain itu berarti langsung tulis saja mengulang ya. Mengulang berarti selain 80 misalkan 79, 78, 70, 60, 50 maka mengulang. Di sini kutip 2 lagi, tutup kurung ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian enter. Nah, maka Hori di sini ya, Hori mengulang. Kenapa mengulang? Karena di sini 73 ya. Kita copy ke bawah. Lalu ini hasilnya ya. Berarti mengulang semua. Kenapa mengulang semua? Karena di sini nggak ada yang 80 ya. Oke, sekarang ternyata nilai Hori berubah ya, ada SP atau semester pendek, ada perbaikan. Misalkan di sini
Excelnya ya misalkan 80, enter ya. Kemudian aksesnya misalkan 90 ya, maka di sini otomatis berubah ya, yang tadinya mengulang Hori menjadi lulus. Terus misalkan di sini ada Eji ya, Eji misalkan di sini ini ya apa namanya, wordnya ternyata di sini 90 ya. Kemudian di sini maka langsung berubah ya. Nah, jadi ketika ada perubahan di sini, maka rumusnya di sini berubah. Nah, ini namanya if tunggal ya. Jadi di sini if tunggal itu hanya satu if saja ya. Nah, seperti itu. Oke, masih dengar suaranya? Masih, Pak. Pak. Masih Masih, dengar Pak. ya? Masih, Oke. Pak. Ini ada yang baru masuk. Nah, ya itu. Pak Mustika baru pulang kerja, Pak mau masuk gitu. Oke, nggak apa-apa. Lagi di jalan tadi, Pak. Saya udah rekam ini ya, jadi ntar ada rekamannya, ntar saya kirim ke grup. Oke, sekarang itu contoh if tunggal. Oke, misalkan saya akan menambahkan lagi di sini, misalkan tambahannya adalah predikat ya, misalkan saya di sini tambahkan predikat. Predikatnya misalkan ketika sama ya, akan kita menggunakan if tunggal lagi di sini. Misalkan di sini saya tambahkan lagi di bawahnya di sini, jika di kolom rata jika di kolom rata-rata ya, di kolom rata-rata nilai 80 ya, maka predikat A ya, A. Kemudian saya copy di sini ya. Nah, jika di kolom rata-rata nilai ya, nilai di bawah ya, di bawah 80, maka predikat di sini B gitu ya. Oke, berarti di sini sama kayak tadi ya. Sama dengan ya. If buka kurung, keywordnya sama tadi ya, di H6 lebih besar sama dengan 80, koma kutip di sini A ya, kutip 2 lagi, koma lagi, selain itu ya maka B. Nah, ini rumusnya ya, tutup kurung. Nah, seperti itu ya. Saya copy ke bawah, maka ada yang A, ada yang B. Nah, ini ternyata A semua ya. Mana nih yang salah nih? Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Oh, di sini ada minusnya ya ternyata. Harusnya di sini sama dengan gitu kan, sama dengan. Nah, seperti itu. Copy, enter, lalu copy ke bawah. Nah, maka ada yang B ya. Ada yang B. Jadi yang di sininya 81, 80 maka A. Di bawah 80 maka B, gitu kan. Nah, ini namanya if tunggal ya, contoh if tunggal. Oke, sekarang kita ke bahasan yang berikutnya ya, if ganda. Nah, if ganda. If ganda ini saya misalkan sekarang akan membuat untuk contoh datanya seperti ini ya. Saya akan coba lihat dulu yang sudah saya buat ya. If ganda. Itu muncul otomatis. Nah, kemudian
total bayar nah boleh ya. Oke, sekarang kita akan buat kasusnya adalah ya, di sini ada nomor ya. Di sini adalah kode pelanggan, jumlah barang ya. Jumlah barang, nama barang, harga satuan, total harga. Apa itu? Hah? Oh, amin. Total harga, di sini total bayar ya. Nah, ini kita akan coba membuat if kombinasi dengan formula ya. Kalau yang tadi, yang ini if ini if ganda ya, ini if tunggal ya, if tunggal ini. Sekarang kita akan coba if ganda ya, dan kombinasi dengan formula. Oke. Misalkan di sini nomor 1 ya, nama pelanggannya misalkan ini contoh Udin ya, Mimin, Mumun, Momon ya, Maman misalkan ya. Aman. Berarti di sini ada berapa pelanggan nih? Misalkan ada 5 ya. Oke, kode pelanggannya misalkan di sini X, Y, Z misalkan ya. Terus di sini Y, X lagi, di sini Z misalkan ya. Jumlah barang misalkan di sini 4, 6, 7, 4, 9 misalkan ya. Nah, di sini di nama barang di sini akan muncul otomatis ya. Nama barang akan muncul otomatis, harga satuan juga sama, total harga, total bayar. Nah, ntar di sini kita akan menggunakan if ganda ya. Di sini juga if ganda. Nah, ntar di sini ya, di total bayar menggunakan if kombinasi dengan formula. Oke, sekarang saya akan buat ketentuan dulu ya. Jika di kolom E atau nama barang ya, jika di kolom ya, di kolom C ya, di kolom C atau kode pelanggan muncul kode X ya, maka di kolom E muncul MOS misalkan ya. MOS. Kemudian saya buat ketentuan lagi di bawahnya ya. Jika di kolom C atau kode pelanggan muncul, nah di sini saya edit yang X-nya aja. Misalkan Y ya. Y. Maka di kolom E muncul keyboard misalkan. Oke. Buaret ya. Dan saya paste lagi di sini ya. Nah, saya edit yang di sini. Ketika di sini muncul kodenya adalah Z ya. Z ya. Maka di kolom E muncul namanya di sini misalkan USB ya. Nah, seperti itu. Ini ketentuan untuk yang di nama barang ya. Nah, di sini kita sekarang berlogikanya seperti itu. Nah, gimana cara memasukkan if-nya ya? If gandanya bagaimana? Sama dengan di sini if buka kurung ya. Nah, sebenarnya kalau kita males buka kurung ya, di sini ada if di bawahnya ya, ada if error.
ada if-nya. Nah, kita pakai yang if ya. Double klik aja if-nya, maka muncul otomatis di sini buka kurungnya gitu ya. Kalau kita malas ngetikkan buka kurung gitu kan. Oke, sekarang keywordnya adalah di kolom C. Berarti klik yang X di sini. Berarti di sini kata kuncinya adalah C5 ya. Ya. Kemudian sama dengan ya. Sama dengan. Kemudian di sini kutip 2 X ya. Kutip 2 lagi. Di sini titik koma. Maka ntar munculnya adalah apa tadi? Mouse ya. Mouse. Kutip 2 lagi. Kemudian titik koma, if lagi di sini, if buka kurung atau double klik if di sini. Masukin C5 lagi ya, C5 lagi atau klik X-nya. Kemudian sama dengan titik koma ya. Di sini misalkan Y, titik koma lagi. Titik koma kutip 2 berarti muncul apa? Yang Y itu keyboard ya. Keyboard. Berarti di sini kutip 2 lagi. Titik koma. Nah, selain itu, berarti selain itu untuk Z ya. Bisa Z, bisa S, bisa A ntar ya. Berarti di sini muncul adalah USB ya. Jadi kita if-nya 2 saja ya. Udah termasuk ganda juga. Nah, ntar selain kode X dan Y ya, misalkan Z atau A atau yang lainnya, maka muncul ntar USB. Kutip 2 lagi. Sekarang tutup kurung ya. Tutup kurungnya 2 kali karena if-nya di sini 2 ya. Enter. Nah, maka muncul mouse ya. Saya copy dulu ini rumusnya ke bawah. Nah, maka di sini hasilnya udah kelihatan ya. Oke, saya coba sekarang di kolom X-nya saya ganti menjadi Z ya. Maka muncul USB ya. Di sini otomatis berubah. Terus saya di sini yang di Z di sini nih ya, di Z di sini dirubah menjadi Y kodenya. Maka munculnya apa? Mouse. Oh Y keyboard ya, sorry. Yang X mouse gitu kan. Terus yang Z nih yang atas nih saya rubah menjadi A. Ya. Misalkan saya X dulu di sini. Rubah menjadi misalkan A ya, kodenya A. Maka munculnya USB. Kenapa? Karena di sini ya. Di kolom yang atau di ketentuan yang terakhir di sini ya. Kelihatan di sini. Jika di kolom C kode pelanggan muncul kode Z ya. Atau saya tambahkan di sini kode pelanggan muncul kode ya selain X dan Y, maka di kolom E muncul USB. Jadi selain X dan Y misalkan mau A, mau S atau mau apa gitu ya, maka munculnya adalah USB gitu. Nah, ini namanya if ganda ya. Nah, if ganda. Kalau mau misalkan mau 3 if juga bisa ya. Cuman kalau misalkan 3 if itu berarti kalau dimasukin kode selain X, Y, Z misalkan yang lain misalkan, maka di situ nggak muncul USB-nya. Oke, misalkan saya tambahkan di sini ya. Contoh misalkan di sini if lagi nih, jadi 3 if-nya ya, buka kurung. Misalkan sama dengan Z ya, X, Y, Z. Di sini saya kutip 2 dulu, kutip 2 lagi, titik koma. Nah, di sini berarti tutup kurungnya 3 ya, karena if-nya 3. Enter. Sorry. Oke. Di sini ada yang di sini belum ada keywordnya ya. Mungkin kurang, Pak. C5-nya masukin. Nah, C5-nya. betul. Kemudian enter.
Nah, maka di sini false ya. Karena emang A ini nggak ada di ketentuan atau nggak ada di logical testnya gitu kan ya. Kalau misalkan saya masukin Z, maka muncul USB ya. Kalau saya masukin misalkan S, dia false, salah, karena di sini tidak dimasukkan ekspresinya gitu ya. Tidak ada logikanya gitu kan. Kecuali tadi di sini kita tidak pakai if ya. Misalkan langsung tulis misalkan USB gitu kan ya. Maka selain X, Y, maka USB-nya muncul gitu. Karena di sini kita tentukan ya untuk if-nya gitu kan, ekspresinya, maka tetap harus ketiga kode ini yang dimasukin gitu kan. Selain kode X, Y, Z, maka dia false atau enggak ketemu atau salah gitu ya. Nah, ini namanya if ganda ya. Ini rumusnya. Silakan kalian bisa di screenshot atau langsung dipraktekkan. Pak, maaf Pak, itu ada Kenapa? Ada yang salah ya? satu Betul. lagi yang Ulangi lagi. Oke, sekarang kita menggunakan if yang harga satuan ya. Oh, ada yang mau join yang ada lagi ya? yang join lagi Pak. Oh ya, siap. Ali. Ya, habis pulang biasanya. Oh iya. Ntar kalau Udah. ada yang muncul lagi ingetin ya. Oke, ya sekarang kita akan buat ketentuan untuk harga satuan ya. Ini tadi ya saya geser dulu ya. Sekarang kita akan buat ketentuan untuk yang harga satuan ya. Oke, sekarang di sini ketentuannya jika ya. Terus saya copy di sini ya. Jika di kolom F ya. Coba di sini kolom F atau di sini harga satuan ya. Harga satuan muncul X ya. Maka di kolom F di sini ya muncul harga ya. Harga misalkan X itu untuk mouse ya, misalkan 55.000 ya. Nah, seperti itu. Kemudian di misalkan X, Y, Z, misalkan sekarang di Y ya. Di kode Y ya, yaitu untuk keyboard, misalkan di sini 75.000 ya. Oke. Kemudian satu ketentuan lagi di sini, misalkan jika di kolom F ya, ini benar tadi ya, sorry salah. Jika di kolom C ya, di kolom C ya, kode pelanggan ya, kode pelanggan muncul kode X, maka di F muncul harga 55.000. Oke. Dan saya copy ke bawah di sini ya. Sekarang yang berikutnya, jika di kolom C ya, kalau pelanggan muncul X atau di sini Y ya, maka muncul di sini 65.000. Kemudian saya copy lagi di sini untuk yang Z ya. Di sini Z berarti Z. Maka di kolom F muncul Z itu berarti untuk USB. Misalkan USB di sini 90.000 ya. Oke. Jadi ini sama dengan yang if ganda yang di nama barang ya. Sama dengan sama dengan if buka kurung, keywordnya sama di sini C5 ya. Sama dengan di sini. Maaf Pak, itu bukan sama dengan yang pertama sebelum if. Oh iya. Lupa. Nah, ini ya, benar ya. Buka kurung. Klik ini ya. Kemudian di C5 ya, C5 sama dengan kutip 2 ya, X, kutip 2 lagi, di koma,
maka X ini muncul berapa tadi ketentuannya? Ini ya, 55.000. 55.000. Berarti masukin aja 55.000. Ini nggak pakai petik 2 ya, karena emang di sini angka, kecuali karakter atau huruf baru. Kemudian koma lagi di sini, if lagi ya. Double klik, kemudian C5, masukin C5 sama dengan tip 2 Y ya. Maka kalau Y ini muncul berapa? 65.000, 65. koma selain itu masukin 90.000 ya. Tutup kurung 2 kali, enter ya, seperti itu. Copy ke bawah ya. Nah, jadi yang Z itu tadi berapa? Nah, di sini 90.000 ya. Kemudian yang Y di sini muncul 65.000, benar ya. Kemudian yang X di sini muncul 55.000 ya. Kalau saya rubah di sini di Z misalkan menjadi X nih, yang Udin ya, X, maka kok nama barang berubah, harga satuan juga berubah ya, seperti itu. Ini namanya if tunggal ya. If ganda, sorry. Kemudian yang total harga di sini ini menggunakan fungsi formula ya, sama dengan perkalian ya operatornya 4 ya, yang ini yang jumlah barang kali atau bintang harga satuan ya, enter, maka totalnya di sini ya. Nah, seperti itu. Dan saya kasih koma style ya, biar kelihatan currency-nya ya, seperti itu. Nah, total bayar ya, total bayar ini kita akan memberikan diskon ya. Oke ya, untuk yang total bayar di sini, ini ketentuannya adalah ada diskon ya, ada diskon. Saya di sini kasih ketentuan di sini. Ya, ketentuannya adalah toko ini akan berikan diskon 10% ya jika pelanggan belanja dengan total lebih dari misalkan 250.000 ya. Nah, gitu. Jadi berarti ntar diskonnya 10% ya. Ya, ini ketentuannya. Kita lihat ketentuannya di sini. Nah, ini ketentuannya ya. Toko ini akan berikan diskon menambahkan diskon ya pada if gabungan dengan kombinasi formula ya. Kita lihat di sini. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Nah, sama dengan if ya. Kemudian di sini G5 ya. Lebih besar ya. G5 itu berarti kolom ini ya, kolom total harga nih. Lebih besar. Sama dengan 250.000 ya. Koma ya. Maka lakukan perintah yang pertama. Karena sesuai dengan perintah ya, diskon 10%. Maka total harga dikurangi, misalkan total harga itu kali 10%. Maka kalau misalkan benar akan muncul diskonnya ya. Kalau misalkan
tidak sesuai dengan perintah, maka tetap di total bayar atau tidak dapat diskon, maka tetap di total bayar itu muncul adalah total harganya gitu kan ya. Oke, enter ya. Maka copy ke bawah, ini hasilnya. Berarti yang ini nggak dapat diskon ya. Ini nggak dapat diskon. Yang dapat diskon yang tidak saya merahi gitu kan ya. Nah ini. Kenapa? Karena di sini belanjanya kurang dari 250.000, maka bayarnya tetap segini ya. Kalau yang ini dapat diskon dia 39.000, ini 63.000 ya. Coba kita buktikan ya, sama dengan ini dikurangi ini, berarti ini diskonnya ya. Nah, ini juga sama. Nah, jadi ini ya diskonnya, berarti yang si siapa nih yang belanja ini? Pak bisa lihat formulanya lagi, Pak, formulanya. Boleh formulanya Saya ini. ada Ini rumusnya ya. Nah ini. Jadi ini if kombinasi dengan formula ya. Formulanya berarti yang pengurangan dan juga perkalian ya. If G5 itu berarti total harganya lebih besar sama dengan 250.000 sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan sesuai dengan perintah ya. Maka dapat diskon 10%. Ya, ini gabungan if dengan kombinasi formula. Nah, kalian silakan dicoba-coba ya di komputernya masing-masing, di laptopnya masing-masing. Kalau ada kendala ntar bisa dijapri. Nah, ini kalian bisa terapkan ya kalau kalian kerja di perusahaan ya, atau punya warung kecil-kecilan itu kan. Lalu berikanlah promo ya, diskon. Jadi ngitungnya udah di Excel otomatis gitu kan ya. Oke, Pak. Bisa ya? Oke ya. Kalau sudah bisa, kalian silakan praktekkan ya. Tugasnya praktek sendiri saja ya. Ntar kalau UTS ya bisa ya. UTS-nya ini pasti muncul ya. UTS-nya pasti muncul ya. UAS juga ntar mungkin dengan kasus yang berbeda. Oke, malam ini itu saja ya. Kalau ada yang kurang paham ntar bisa japri ke WA saya. Yang mungkin hari ini nggak masuk, saya udah buat rekamannya ya. Tinggal ntar saya kirim ke WA grup kalian semua. Baik, Oke, terima kasih. Selamat malam. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.